Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Saudari atau Ibu Hajah Mustiani di Jawa Timur, tepatnya di kota Surabaya, bertanya, mohon pencerahan terkait riba. Seiring dengan bank itu, riba berkaitan dengan itu organisasi PKK yang saya pimpin ada program simpan pinjam dengan tujuan satu, ingin menghilangkan kebiasaan warga kampung kami ambil pinjaman di instansi yang biasa disebut warga kami dengan bank titil karena tiap hari harus bayar sesuai perjanjian. Dua, ingin membantu dengan simpan pinjam di PKK berdasar akad pertama bersama anggota mufakat, tetapi ada jasa 10% dengan kesepakatan 1% yang utang, 2% penabung, 7% bagi rata anggota. Pinjam atau tidak tetap riba. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ibu Hajah Mustiani di kota Surabaya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Tidak dipungkiri dan memang telah menjadi hal yang memasyarakat ya, adanya praktek gadai berbunga, adanya bank titil yang setiap hari ditagih, setiap harus bayar cicilan, dan seterusnya. Ini memang telah menjadi bagian dari dinamika sosial masyarakat kita, dan itu menjadi tantangan kita bersama. Tanggung jawab kita bersama untuk menyuguhkan solusi dan mengedukasi masyarakat agar tidak terjerat pada praktek-praktek, tidak terjatuh pada praktek-praktek yang menyimpang dari aturan masyarakat tersebut. Yang pertama, yang patut digarisbawahi di sini, bahwa niat membantu, mengedukasi, membiasakan masyarakat agar tidak bermudah-mudahan berhutang dengan skema riba, itu suatu hal yang bagus. Pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan potensi masyarakat, sesama mereka saling membantu, tolong-menolong, itu suatu hal yang sangat terpuji tentunya. Namun semua itu hanya bisa terlaksana dengan ilmu. Ya. Yang kedua, siapapun kita itu punya keterbatasan. Boleh jadi kita punya niat yang bagus, namun apa daya, kalau ternyata kemampuan kita itu terbatas. Kita harus jujur, kita harus sadar diri, bercermin dengan keterbatasan yang ada. Jangan sampai kita terjatuh dalam filosofi lilin, menerangi orang lain namun dirinya sendiri terbakar. Ya, memang kita melihat praktek bank titil di masyarakat. Tapi solusinya bukan dengan melakukan hal yang serupa, hanya beda nominal saja, tetapi dengan solusi yang betul-betul sesuai dengan aturan syariat. Agar kita tidak menolong orang yang kecebur dalam kolam dengan cara menceburkan diri dalam kolam yang akhirnya dua-duanya tidak bisa keluar dari kolam. Ya, skema koperasi yang disampaikan di atas dengan adanya iuran, kemudian anggota yang berhutang itu membayar bunga atau keuntungan, ini masih saja seperti memadamkan api dengan api. Keluar dari skema riba dan masuk dalam skema riba yang lain, walaupun mungkin lebih lunak, lebih akomodatif terhadap kondisi anggota dan lain sebagainya, tapi tetap saja skemanya masih riba. Karena itu pemberdayaan yang lebih tepat adalah mengedukasi, membiasakan masyarakat untuk apa? Untuk menabung, untuk merencanakan pembiayaan ataupun pembelanjaan kebutuhan rumah tangga mereka. Yang ketiga, untuk bagaimana melibatkan anggota PKK untuk berwirausaha, sehingga dari wirausaha itu betul-betul akan mendapatkan profit tambahan. Ya, kemudian yang selanjutnya, salah satu yang juga harus diberdayakan adalah bagaimana di antara anggota itu dihidupkan berbagai macam pola akad-akad yang sesuai dengan aturan syariat. Misalnya pembelian dengan cicilan tanpa bunga. Walaupun penjualnya tentu akan menaikkan margin ya, menetapkan margin tertentu untuk mendapatkan keuntungan tentunya. Tapi itu halal ya, ketika dia belanja dulu, beli barang dulu, kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi, dengan pembayaran yang berjangka, maka itu halal.
Atau dengan skema misalnya sewa menyewa. Betapa banyak orang yang butuh suatu barang namun tidak harus membelinya. Boleh dengan skema sewa. Atau memiliki barang secara bersama. Kadang kita butuh kendaraan, tapi kendaraan itu tidak serta-merta kita butuhkan setiap hari. Maka dengan membeli bersama, aset bersama, mungkin butuh truk, mungkin butuh pickup, yang itu dimanfaatkan secara bersamaan, maka itu akan lebih baik. Atau misalnya koperasi, kalau misalnya membeli kendaraan untuk antar jemput anggotanya yang ternyata semuanya adalah karyawan perusahaan, sehingga setiap pagi harus berangkat dan kemudian sore harus pulang dan seterusnya. Berbagai solusi ini patut ditindaklanjuti untuk menghindarkan praktek-praktek bank tidil ya. Ya tentu ini berbagai solusi ini hanya sekedar usulan. Masih banyak lagi solusi yang lain yang intinya jangan sampai ada praktek menghutangi kemudian ada pertambahan nilai atau ada bunganya. Karena walaupun itu sesama anggota tetap saja itu riba. Walaupun nanti penghasilannya atau ribanya itu didistribusikan ulang, maka tetap saja itu adalah praktek riba ya. Wallahu ta'ala a'lam.